Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Aulia dengan NPM 2275576 dari kelas 5C. Akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Berikut ini ada reformasi akuntansi pemerintahan. Sebelum 2003 itu menggunakan akuntansi tradisional dan berbasis kas dan single entry. Di 2003 sampai 2004 menggunakan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Tahun 2005 sampai dengan sekarang menggunakan akuntansi modern berbasis akrual dan double entry dan PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Selanjutnya pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintahan, guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, peranan laporan keuangan daerah itu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Peranan laporan keuangan daerah sendiri itu ada akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan generasi. Tujuan dari laporan keuangannya sendiri itu untuk menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Pengguna dan kebutuhan informasinya itu ada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan pemerintah. Selanjutnya, entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi, unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi, dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, atau organisasi lainnya. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Itu ada relevan, manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Andal, jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selanjutnya, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Ada basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Selanjutnya, jenis dan bentuk laporan keuangannya sendiri itu ada 7. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, laporan operasional.
Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, neraca. Yang keenam, laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya, keterkaitan antar laporan keuangan. Selanjutnya, alur penyusunan laporan keuangan dimulai dari bukti pembukuan, penjurnalan anggaran, yang kedua, analisis dan penjurnalan transaksi, yang ketiga, penyesuaian akhir tahun, yang keempat, posting ke buku besar, yang kelima, peringkasan, yang keenam, penyusunan laporan keuangan, yang ketujuh, jurnal penutup, yang kedelapan, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Berikut adalah contoh dari laporan realisasi anggaran. Terdapat akun pendapatan, terus terdapat akun belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya ada laporan anggaran lebih, laporan perubahan saldo anggaran lebih, itu ada saldo anggaran, pendapatan, penerimaan. Selanjutnya ada laporan operasional, terdapat pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, terus ada beban, surplus, dan pos luar biasa. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya ada neraca, terdapat aset dan liabilitas. Terdapat aset dan liabilitas. Selanjutnya ada laporan arus kas. Terdapat arus kas masuk, arus kas keluar, arus kas dari aktivitas investasi, pendanaan, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.